Halo kawan YouTube, terima kasih telah klik video ini ya. Jumpa lagi dan balik lagi dengan channel Infotech. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru menemukan channel ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel Infotech sampai sejauh ini. Oke kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Xiaomi ya, atau kebetulan tipenya adalah Redmi Note 9. HP ini kendalanya adalah dia ketika dinyalakan tidak mau sampai ke menu ya, hanya mentok di logo Xiaomi kemudian restart. Seperti yang kawan-kawan bisa saksikan di video ini dia saya nyalakan, muncul logo Mi, tapi nanti dia akan mati kemudian restart lagi tanpa saya tambah on off, dia balik ke logo Xiaomi, dan itu akan terjadi seterusnya ya, atau terus menerus. Namun si pemilik HP menceritakan bahwa ketika HP ini dibantu menggunakan charger, itu dia mau nyala sampai ke menu ya. Jadi kendalanya di situ. Oke, ini kita akan tes langsung. Ini saya bantu dengan koneksi charger. Kebetulan untuk tipe Redmi Note 9 ini adalah USB Type C ya. Nah, ini sudah muncul titik 3 di bagian bawah ini. Biasanya itu loading ya. Dan kita lihat saja apakah benar sesuai yang dikatakan si pemilik HP, dan benar saja memang HP-nya itu sampai ke menu dengan bantuan charger ya. Dan biasanya setelah nyala seperti ini, nanti HP-nya tiba-tiba ketika dipakai dia itu akan mati sendiri lagi. Ini kebetulan HP-nya memang dikunci ya, saya tidak bisa untuk membuka kunci layarnya. Oke, dengan kondisi seperti ini itu masalah biasanya sangat sering terjadi itu di baterai ya. Jadi untuk solusinya kita akan lakukan pembongkaran. Kita akan lihat baterainya, jika masih layak atau tidak kembung, itu biasanya ada alternatif untuk jumper fuse. Jadi kawan-kawan, kita buka terlebih dahulu untuk Redmi Note 9 ini ya. Saya menggunakan bekas kartu SIM ini untuk membuka tutup belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu memang sering terjadi kasus seperti ini ya. Jika baterai bermasalah, biasanya HP-nya akan restart terus menerus dan HP nyala ketika dibantu dengan charger. Solusinya ya sebenarnya cara paling aman atau lebih praktis itu bisa kawan-kawan langsung ganti baterai baru. Cuma ketika biasanya kita lihat kondisi baterai masih layak atau tidak kembung, saya seringkali melakukan jumper fuse ya, atau kita servis baterainya. Itu fuse-nya bermasalah, nanti kita lakukan penjamperan dan biasanya juga masih bertahan lama. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu ya. Masih ada beberapa baut di tutup belakang. Dan juga seringkali muncul pertanyaan untuk apakah proses melakukan jumper fuse ini aman atau bertahan lama atau tidak. Untuk selama ini yang sepengalaman saya itu aman-aman saja ya kawan-kawan, dan juga cukup bertahan lama. Cuma memang di sini hanya saya garis bawahi, ini hanya solusi alternatif, dan solusi terbaik dan paling praktis itu tetap harus kawan-kawan ganti baterai, karena memang itu cara lebih aman. Cuma memang budget atau biayanya itu berbeda. Mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin ingin menghemat biaya bisa seperti ini, tapi untuk solusi terbaik saya sarankan tetap ganti baterai. Oke, ini kondisi mesin dari Redmi Note 9 ya. Kondisinya masih aman, tidak ada indikasi kena air, karena memang HP ini masih segel ya. Dan karena kita pastikan mesin aman, kita fokus ke bagian baterai yang sudah seperti saya jelaskan di awal tadi. Di sini saya akan melakukan penjamperan fuse tanpa melepas baterai dari tulangan ya kawan-kawan. Jadi kita buka terlebih dahulu untuk bagian atas ini. Cara seperti ini memang bisa kawan-kawan lakukan agar lebih praktis, nanti tidak harus melepas. Tapi jika kawan-kawan kesulitan, ya sebaiknya dilepas saja baterainya dari tulangan agar mudah dalam proses penjamperan fuse. Di video kali ini akan saya berikan contoh, atau mungkin yang kawan-kawan
tidak ingin melepas baterai dari tulangannya, bisa melakukan cara seperti yang ada di video ini. Nah, oke, ini bagian atas dari baterai sudah saya lepas ya, memang sedikit posisinya ini untuk fuse-nya sudah terlihat karena memang posisinya kita tidak lepas, jadi mungkin agak sedikit ribet pada saat kita proses penjamperan. Cuma nanti ketika sudah selesai itu akan lebih mudah karena kita tidak melepas baterai. Oke, ini posisi fuse-nya sudah terlihat di situ. Kita kerek sedikit di bagian ujung-ujungnya agar memudahkan nanti kita pada saat proses penjamperan. Untuk solusi jumper fuse ini sebenarnya jika kawan-kawan ada mungkin bekasan dari baterai itu bisa diganti juga ya. Tapi jika tidak ada ya solusinya seperti yang saya lakukan ini adalah di jumper. Oke, selanjutnya yang kita siapkan di sini adalah kawat jumper dan kita tambahkan fluk dan juga nanti kita akan gores dulu pakai solder ya agar proses pemasangan ke fuse-nya itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Biasanya kita gores ujungnya itu menggunakan timah gulung ini ya. Untuk kasus seperti ini seringkali terjadi tidak pada HP Xiaomi saja ya. Saya sering menemui pada HP Oppo, Vivo maupun tipe Xiaomi yang lain. Jadi bisa kawan-kawan terapkan di tipe-tipe HP yang lain. Dan mungkin ada beberapa video saya juga contohnya sudah pernah melakukan proses pengerjaan dengan masalah HP restart dan ketika dibantu tes itu HP-nya masih nyala. Oke, kita posisikan sedemikian rupa ya, karena memang baterai sekali lagi tidak saya lepas dari tulangan seperti ini, jadi cukup saya jumperkan di bagian fuse-nya saja tanpa melepas baterai. Oke, ini kita potong untuk kawat jumpernya menggunakan cutter ya atau silet. Posisinya seperti ini. Mohon maaf ya, saya zoom sebisanya karena memang posisinya agak terjepit ya. Yang penting pastikan kawan-kawan untuk fuse-nya terkoneksi dengan baik atau terjumper antara satu sisi ke sisi lainnya. Cara tanpa melepas baterai ini akan lebih praktis karena kawan-kawan tidak harus mengembalikan posisi baterai karena memang posisinya tidak berubah. Tinggal kawan-kawan pastikan saja untuk selotip yang atas ini kembali tertutup ya, jangan sampai ini nanti terjadi konslet atau grounding karena masih terbuka. Oke, ini kita pasang lagi untuk soket LCD dan juga soket fleksibel buat bawahnya yang menghubungkan charger dan speaker di bawah. Kemudian kita akan lanjut langsung nyalakan HP ini tanpa bantuan charger dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Cuma memang sebenarnya kasus restart seperti itu tidak selalu dari baterai juga, tapi ketika kondisinya mirip atau kendalanya sama, dicas dia nyala, berarti hampir dipastikan 90% itu masalahnya dari baterai ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah HP sudah nyala ya. Seperti yang kawan-kawan bisa saksikan, HP nyala normal tanpa bantuan charger. Itu artinya kasus hari ini berhasil kita selesaikan dan tanpa bantuan charger HP ini sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya ya. Nah, seperti ini. Tadi dia jika tidak dibantu charger dia tidak mau nyala. Baik kawanku, saya rasa untuk video kali ini cukup ya, dan semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Infotech. Jika kawan-kawan ingin bertanya atau ingin request tentang permasalahan HP kawan-kawan, bisa langsung saja tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin akan saya coba bantu semampu saya, dan juga
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.